Momen menggemparkan Jose Mourinho beri tepuk tangan untuk Indonesia sebut FIFA Series 2026 akan membuat Garuda diperhitungkan dunia. Kata Mourinho, seluruh negara di dunia ini akan menyaksikan pertandingan FIFA yang menjanjikan suguhan-suguhan baru dan seru. Salah satunya timnas Indonesia yang memang mengguncang publik bola dunia akhir-akhir ini. Mereka bukan lagi kelasnya di Asia Tenggara menurut saya. Indra Syafri ingatkan publik tak perlu gaduh soal target SEA Games 2025. Saya pelatih dan saya hanya menargetkan emas. Kata Indra Syafri, saya membawa pemain terbaik. Dan saya akan membuktikan medali emas akan kembali ke Ibu Pertiwi. Mohon dukungan dan doanya untuk Garuda Muda. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Momen menggemparkan Jose Mourinho beri tepuk tangan untuk Indonesia sebut FIFA Series 2026 akan membuat Garuda diperhitungkan dunia. Kata Mourinho, seluruh negara di dunia ini akan menyaksikan pertandingan FIFA yang menjanjikan suguhan-suguhan baru dan seru. Salah satunya timnas Indonesia yang memang mengguncang publik bola dunia akhir-akhir ini. Mereka bukan lagi kelasnya di Asia Tenggara menurut saya. Sebuah skenario yang memancing rasa penasaran publik sepak bola internasional menggambarkan Jose Mourinho, sosok pelatih legendaris dengan karisma kuat dan pemikiran tajam, memberikan tepuk tangan bangga ketika Indonesia diumumkan sebagai tuan rumah FIFA Series 2026. Reaksi imajinatif ini seolah menandai sebuah titik balik besar bagi sepak bola Indonesia, sekaligus menggambarkan bagaimana dunia mulai melirik perkembangan yang terjadi di tanah air. Dalam skenario tersebut, Mourinho terlihat tersenyum tipis sebelum kemudian berdiri dan memberikan tepuk tangan penuh penghargaan. Ia digambarkan terkesan dengan langkah berani Indonesia yang berhasil menjadi tuan rumah kompetisi internasional resmi. Indonesia kini memasuki panggung global. Timnas mereka akan semakin terpampang nyata di seluruh dunia. Demikian gambaran reaksi Mourinho yang membuat para pecinta sepak bola Indonesia larut dalam imajinasi menyenangkan. FIFA Series dikenal sebagai ajang yang mempertemukan berbagai negara dari benua berbeda untuk bertanding dalam kalender resmi FIFA. Dalam skenario ini, Indonesia bukan hanya sekadar partisipan melainkan tuan rumah yang akan disaksikan dunia. Timnas Garuda akan berkesempatan menghadapi negara-negara kuat dengan kualitas permainan yang konsisten, intensitas tinggi, dan pengalaman kompetitif yang jauh lebih matang. Bayangkan mereka akan melawan negara-negara dengan tim sepak bola yang kuat dan berkualitas, dan itu akan ditunggu orang sejagat raya. Dunia ingin melihat bagaimana Indonesia menghadapi tantangan besar itu. Demikian gambaran ucapan Mourinho dalam skenario fiksi ini. Kalimat tersebut menyiratkan rasa hormat yang besar terhadap potensi Indonesia yang selama ini mulai mencuri perhatian berkat performa meningkat dan geliat pembinaan usia muda yang semakin serius. Skenario ini juga mencerminkan bagaimana Mourinho melihat progres sepak bola nasional. Ia digambarkan berkata bahwa dukungannya terhadap timnas Indonesia bukan keputusan yang asal-asalan. Saya tidak salah mendukung timnas Indonesia. Kemajuannya jauh mengungguli negara-negara Asia Tenggara lainnya, begitu kira-kira penggambaran naratif atas pendapatnya. Perbandingan ini semakin mempertegas bahwa Indonesia dalam pandangan imajinatif sang pelatih memiliki arah perkembangan yang jelas dan menjanjikan. FIFA Series 2026 pun diposisikan sebagai ajang yang bisa mengubah peta sepak bola Asia Tenggara. Indonesia dianggap bukan lagi sekadar negara yang sering diperhitungkan di regional, melainkan calon kekuatan besar yang siap masuk radar dunia. Pertandingan yang akan melibatkan negara dengan peringkat lebih tinggi akan menjadi pengalaman berharga sekaligus ujian mental bagi timnas Garuda.
Atmosfer di Indonesia dalam skenario ini tentu menjadi luar biasa. Dengan stadion megah yang selalu dipenuhi supporter fanatik, sorakan yang menggema dari tribun akan menciptakan pengalaman tak terlupakan bagi pemain maupun tim lawan. Dunia akan menyaksikan bagaimana sepak bola Indonesia hidup dari denyut nadi masyarakatnya sendiri, sebuah kekuatan yang tak dimiliki semua negara. Di tengah euforia itu, Mourinho digambarkan menambahkan pernyataan menarik. Jika saya punya waktu senggang, saya akan datang langsung ke FIFA Series 2026 di Indonesia. Saya ingin melihat sendiri atmosfernya. Sebuah kalimat hipotetis yang membuat para penggemar sepak bola Indonesia membayangkan betapa megahnya momen tersebut. Kehadiran figur kaliber dunia seperti Mourinho tentu akan meningkatkan sorotan media internasional dan mengangkat citra Indonesia ke level yang lebih tinggi. Dalam narasi ini, publik Indonesia pun menyambut baik respons imajinatif tersebut. Media sosial seakan meledak dengan berbagai komentar, analisis, dan antusiasme. Masyarakat membayangkan bagaimana nanti Garuda berhadapan dengan tim-tim kelas dunia. Bagaimana sorotan kamera dari seluruh penjuru dunia tertuju pada stadion-stadion tanah air. Dan bagaimana dunia akan berbicara tentang sepak bola Indonesia lebih sering dari sebelumnya. Skenario ini tidak hanya menggambarkan pujian dari tokoh besar, tetapi juga mencerminkan harapan mendalam yang dimiliki pencinta sepak bola tanah air. Bahwa suatu hari Indonesia benar-benar akan menjadi pusat perhatian dunia, bukan sekadar sebagai tuan rumah, tetapi juga sebagai tim yang siap menantang raksasa dunia. Dalam gambaran fiksi ini, Mourinho menutup pernyataannya dengan keyakinan. Indonesia sedang menuju masa depan besar dalam sepak bola. Dunia akan melihatnya. Sebuah pernyataan yang meski hanya imajinasi mampu membakar semangat dan optimisme para pendukung timnas. Pada akhirnya, skenario hipotetis ini menggambarkan mimpi, antusiasme, dan harapan besar masyarakat Indonesia. Mimpi bahwa sepak bola nasional akan semakin maju. Mimpi bahwa FIFA Series 2026 akan menjadi panggung pembuktian. Dan mimpi bahwa dukungan tokoh dunia seperti Mourinho suatu hari dapat benar-benar terjadi. Meski ini hanyalah cerita fiksi, semangat yang terkandung di dalamnya sangat nyata. Indonesia ingin terus bergerak maju, ingin diakui dunia, dan ingin membuktikan bahwa Garuda bisa terbang lebih tinggi dari sebelumnya. Dengan kerja keras, konsistensi, dan dukungan publik, bukan tidak mungkin apa yang hari ini hanya berupa skenario imajinatif, suatu saat nanti akan menjadi kenyataan gemilang bagi bangsa. Video ini hanya ilustrasi atau fiktif belaka. Indra Syafri ingatkan publik tak perlu gaduh soal target SEA Games 2025. Saya pelatih dan saya hanya menargetkan emas. Kata Indra Syafri, saya membawa pemain terbaik. Dan saya akan membuktikan medali emas akan kembali ke Ibu Pertiwi. Mohon dukungan dan doanya untuk Garuda Muda. Menjelang gelaran SEA Games 2025, perbincangan publik mengenai target timnas U22 Indonesia kembali menghangat. Di tengah persiapan intensif yang sedang dilakukan skuad Garuda Muda, muncul berbagai opini dari masyarakat, mulai dari ekspektasi realistis berupa perak hingga desakan keras agar timnas mampu membawa pulang emas. Namun pelatih kepala timnas U22 Indonesia, Indra Syafri, akhirnya buka suara untuk meredam kegaduhan tersebut. Dengan nada tegas namun tenang, Indra meminta seluruh masyarakat agar tidak menjadikan target medali sebagai isu yang memecah perhatian. Ia menilai bahwa perdebatan publik, apalagi jika dibesar-besarkan, justru dapat mengganggu fokus pemain yang tengah menjalankan program latihan jangka panjang. Saya minta publik jangan gaduh soal target medali, ujarnya. Perak atau emas bukan untuk dipertentangkan. Saya sebagai pelatih punya tujuan yang sangat jelas, saya hanya menargetkan emas.
Pernyataan ini bukan sekadar respon spontan, melainkan bentuk kepemimpinan yang ingin menjaga stabilitas mental para pemain muda. Indra paham bahwa SEA Games selalu menjadi pentas penuh tekanan bagi atlet Indonesia, terutama cabang olahraga sepak bola yang memiliki jumlah penggemar luar biasa besar. Karena itu, ia ingin memastikan bahwa pikiran para pemain tetap fokus pada persiapan, bukan pada komentar-komentar yang justru dapat menurunkan konsentrasi. Tekanan tinggi regenerasi jalan terus SEA Games 2025 diprediksi menjadi salah satu edisi paling kompetitif dalam beberapa tahun terakhir. Negara-negara Asia Tenggara seperti Vietnam, Thailand, hingga Filipina sedang dalam fase kejayaan regenerasi, dengan banyak pemain muda tampil di liga-liga lokal yang semakin profesional. Indonesia sendiri tidak kalah dalam proses regenerasi, namun Indra menekankan bahwa kualitas pemain tidak hanya dibentuk oleh kemampuan teknis, melainkan juga ketahanan mental. Mental juara itu tidak muncul dalam sehari. Itu harus ditempa dari latihan, pertandingan, dan tekanan, tuturnya. Karena itu, ia mengaku sengaja merancang program latihan yang tidak hanya fokus pada taktik dan fisik, tetapi juga pendekatan psikologis agar para pemain siap menghadapi atmosfer kompetisi sesungguhnya. Indra juga menegaskan bahwa memberikan ruang bagi pemain untuk berkembang lebih penting daripada mengurung mereka dalam ekspektasi yang terlalu keras. Kalau publik ribut, pemain ikut terbawa suasana. Mereka jadi memikirkan komentar orang, bukan instruksi pelatih. Fokus itu kunci, katanya. Peran supporter bukan tekanan. Meski menolak kegaduhan, Indra tetap menaruh harapan besar pada supporter Indonesia. Baginya, dukungan emosional justru bisa menjadi amunisi penting untuk meningkatkan semangat para pemain. Ia ingin masyarakat mengalirkan energi positif, bukan kecemasan atau tuntutan berlebihan. Supporter Indonesia itu luar biasa. Energi mereka bisa membuat pemain berlari lebih kencang, bertahan lebih kuat, dan menyerang lebih percaya diri. Itu yang kita butuhkan, ujar Indra. Tapi dukungan harus stabil. Jangan mudah berubah dari pujian menjadi tekanan. Ia mengakui bahwa euforia sepak bola Indonesia dalam beberapa tahun terakhir telah mengangkat standar publik terhadap setiap kategori tim nasional, baik senior maupun junior. Namun Indra mengajak masyarakat untuk tetap memahami proses. Pemain-pemain muda perlu ditempa, bukan dihakimi. Performa mereka berkembang melalui ritme latihan yang konsisten dan dukungan mental yang tidak terputus. Target emas bukan sekadar janji, tapi komitmen Indra menyadari bahwa apa yang ia katakan tentang target emas dapat menimbulkan ekspektasi besar. Namun bagi dirinya, hal itu bukan janji kosong. Target emas adalah bentuk komitmen kerja keras dan ia memastikan seluruh tim memahami standar itu. Menargetkan emas bukan berarti sombong, jelasnya. Ini soal mindset. Kalau pelatih saja takut menargetkan emas, bagaimana pemain mau percaya diri? Kita harus punya keberanian untuk menetapkan target tertinggi. Tapi itu harus dibarengi kerja keras, bukan hanya kata-kata. Program latihan yang dirancang Indra mencakup berbagai aspek mulai dari taktik modern, peningkatan kualitas individu, latihan kekompakan tim, hingga simulasi pertandingan berintensitas tinggi. Ia bahkan menyebut bahwa sebagian pemain telah menunjukkan perkembangan signifikan meski masih ada banyak aspek yang harus terus diperbaiki. Antusiasme publik semakin tinggi di luar lapangan, antusiasme publik terus meningkat. Banyak yang penasaran bagaimana timnas U-Strip 22 akan tampil di bawah komando Indra, mengingat rekam jejaknya yang selalu mampu menghadirkan kejutan di ajang regional. Tidak sedikit pula yang berharap bahwa generasi muda kali ini bisa menambah prestasi merah putih setelah penampilan impresif tim senior dalam beberapa kompetisi internasional. SEA Games 2025 menjadi momentum emas bagi Indonesia untuk membuktikan bahwa regenerasi berjalan dengan baik dan masa depan sepak bola tanah air berada di tangan pemain-pemain berbakat dengan mental juara.
Menutup pernyataannya, Indra kembali mengingatkan bahwa perjalanan menuju emas bukan hanya tugas tim, tetapi gerakan bersama. Kita boleh berharap besar, tapi mari kita jaga suasana tetap positif. Jangan gaduh, jangan terpecah. Saya bekerja untuk emas, para pemain bekerja untuk emas, dan kami butuh masyarakat untuk mendukung tanpa keraguan. Dengan persiapan yang masih terus berjalan, publik kini tinggal menunggu bagaimana Garuda Muda terbang menuju SEA Games 2025. Akankah target emas itu menjadi kenyataan? Yang jelas, fondasinya sudah diletakkan, kini tinggal bagaimana Timnas U22 mengubah keyakinan menjadi prestasi di lapangan. Rizky Ridho kagum jika Timur Kapadze latih Timnas Indonesia, pelatih hebat, bahkan STY pernah tak berdaya saat bertemu dengannya. Kata Rizky Ridho, beliau Timur Kapadze adalah pelatih yang saya kagumi layaknya Shin Tae-yong, berdedikasi tinggi, serius, dan pintar dalam berstrategi. Kabar tentang kemungkinan Timur Kapadze menjadi pelatih Timnas Indonesia langsung mengguncang publik sepak bola tanah air. Tidak hanya penggemar yang penasaran, tetapi juga pemain Timnas Indonesia ikut angkat suara. Salah satu yang terbaru adalah komentar Rizky Ridho, bek andalan Timnas, yang menyampaikan rasa kagumnya terhadap pelatih asal Georgia itu. Kalau memang Timur Kapadze menjadi pelatih Timnas Indonesia, saya akan sangat bangga. Beliau adalah pelatih yang saya kagumi dan hormati, sama seperti Shin Tae-yong, mantan pelatih Timnas Indonesia, ungkap Ridho dalam wawancara eksklusif. Pernyataan ini menjadi sorotan karena menempatkan Kapadze sejajar dengan STY yang dikenal sebagai pelatih tegas dan berprestasi di kancah internasional. Ridho menjelaskan kekagumannya muncul dari pengalaman langsung saat melihat Kapadze menangani Timnas Uzbekistan. Beliau pelatih yang sangat serius, berani, dan pintar. Saya melihatnya sendiri saat masih bersama Timnas Uzbekistan. Timur Kapadze benar-benar hebat. Bahkan STY pun dibuat tak berdaya dengan strategi matangnya waktu itu, kata Ridho. Komentar ini memunculkan rasa penasaran besar di kalangan penggemar. Selama ini STY dikenal sebagai sosok yang disiplin, inovatif, dan mampu membentuk mental pemain. Mendengar Ridho menilai Kapadze mampu menyaingi, bahkan membuat STY kewalahan, menimbulkan pertanyaan seperti apa strategi dan filosofi yang akan diterapkan Kapadze jika memimpin Timnas Indonesia. Kapadze dikenal sebagai pelatih yang analitis dan taktis. Pengalamannya di Timnas Uzbekistan menunjukkan bahwa ia mampu memadukan disiplin fisik, kecerdasan bermain, dan kekuatan mental pemain. Para pemain di bawah asuhannya tidak hanya diajarkan cara bermain sepak bola, tetapi juga cara membaca lawan, mengantisipasi perubahan situasi, dan tetap fokus di momen kritis. Menurut Ridho, ini adalah kualitas yang jarang ditemui dan sangat dibutuhkan Timnas Indonesia. Beliau bukan hanya pelatih yang mengatur strategi di papan taktik. Setiap latihan, setiap sesi, semua diarahkan untuk mematangkan mental, stamina, dan konsentrasi pemain, ujar Ridho. Selain itu, Kapadze juga dikenal berani mengambil keputusan sulit. Ia tidak segan menurunkan pemain senior jika dianggap tidak sesuai dengan strategi atau mental bertanding yang dibutuhkan. Filosofi inilah yang menurut Ridho bisa membawa Timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi. Mental dan strategi beliau luar biasa. Dengan pelatih seperti ini, pemain Indonesia akan punya semangat juang yang lebih tinggi. Kami akan belajar banyak dan siap menghadapi tantangan apapun, kata Ridho. Ucapan Ridho juga menjadi sinyal positif bagi manajemen PSSI. Publik mulai membayangkan perubahan signifikan pada Timnas Indonesia dari pola permainan hingga mentalitas pemain.
Jika Kapadze benar-benar datang, Garuda berpotensi mendapatkan pelatih yang tidak hanya fokus pada hasil instan, tetapi juga membangun fondasi jangka panjang. Dampak dari kedatangan Kapadze bisa terasa hingga kompetisi domestik. Para pemain lokal kini sadar bahwa performa bagus di klub saja tidak cukup. Konsistensi, etos kerja, dan kesiapan mental menjadi faktor utama untuk dipanggil ke timnas. Bahkan beberapa pelatih klub mulai menyesuaikan pola latihan mereka agar sesuai dengan standar tinggi yang diprediksi Kapadze terapkan. Selain strategi dan mental, Kapadze juga menekankan adaptasi pemain terhadap tekanan. Ia ingin setiap pemain siap menghadapi tekanan tinggi di pertandingan besar, termasuk laga internasional atau kualifikasi turnamen Asia. Ridho menyebut filosofi ini berbeda dari banyak pelatih lain yang hanya fokus pada teknik atau fisik. Beliau ingin pemain benar-benar siap bertarung habis-habisan. Tidak hanya di lapangan, tetapi juga di kepala dan hati, kata Ridho. Komentar Ridho pun memunculkan spekulasi baru di media sosial. Banyak penggemar membayangkan timnas Indonesia dengan pendekatan Kapadze lebih disiplin, agresif, dan taktis. Beberapa analisis menilai dengan strategi matang seperti Kapadze, Indonesia bisa tampil lebih solid menghadapi tim-tim Asia yang selama ini dianggap lebih unggul. Tidak hanya itu, Ridho menekankan bahwa Kapadze mampu membangun motivasi tinggi pada pemain muda. Ia melihat potensi ini sebagai kesempatan emas bagi generasi baru Garuda untuk belajar dari pelatih berpengalaman. Kalau beliau benar-benar datang, saya akan berusaha maksimal. Saya ingin belajar dari pelatih sehebat beliau supaya bisa membawa timnas lebih baik lagi, tutur Ridho. Publik pun mulai membayangkan skenario menarik bagaimana jika Kapadze menerapkan strategi mematikan yang pernah membuat STY kewalahan. Bagaimana taktik cerdik dan adaptasi mental tinggi bisa menekan lawan besar seperti Jepang, Korea Selatan, atau Arab Saudi di pertandingan mendatang. Semua itu menimbulkan rasa penasaran sekaligus optimisme tinggi. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead. Gianluigi Donnarumma ungkap alasan utama ia bergabung dengan Manchester City. Bagaimana pendapat Anda? Gianluigi Donnarumma dalam kurung 26 akhirnya berbicara tentang apa yang membuatnya memilih hengkang ke Manchester City. Ia mengaku merasa dikecewakan oleh Paris Saint-Germain setelah kepergiannya yang tak terduga musim panas lalu, meski sebelumnya berperan besar dalam membawa PSG meraih gelar Liga Champions bersejarah. City kini menjadi rumah barunya, di mana ia sudah mencatat 6 clean sheet dalam 12 pertandingan. Dalam wawancaranya dengan Sky Italia, Donnarumma menjelaskan bahwa PSG menempatkannya di bursa transfer setelah klub memutuskan berganti gaya permainan dan merekrut Lucas Chevalier. Tidak mudah meninggalkan klub seperti PSG. Setelah apa yang terjadi, saya merasa sangat sedih. Saya sudah beradaptasi dengan gaya tertentu, tetapi di bulan-bulan terakhir gaya itu berubah. Setelah membawa Liga Champions ke Paris, rasanya menyakitkan, tuturnya. Meski begitu, ia tetap berterima kasih kepada PSG, rekan setim, dan para penggemar. Perpindahannya ke City ternyata dibantu oleh Erling Haaland yang mendorongnya untuk bergabung. Dia teman baik dan bagus, saya sekarang satu tim dengannya karena menghadapi dia itu mustahil. Dia alien, ujarnya. Menurut Anda, apakah Donnarumma akan menjadi penjaga gawang jangka panjang yang dibutuhkan Manchester City? I can see that they compare. I think everyone's against me. Maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared I walk a straight path. Not many can say that. I like to play fast. Cross me and there's pay. Pep Guardiola pastikan Manchester City siap bersaing di 4 kompetisi asal terhindar dari cedera. Apa pendapat Anda?
Pep Guardiola menegaskan bahwa Manchester City mampu bersaing di 4 kompetisi musim ini: Premier League, Liga Champions, EFL Cup, hingga Piala FA, asalkan para pemainnya dapat terhindar dari cedera. Menjelang jadwal padat hingga Natal, Guardiola mengingatkan bahwa musim lalu timnya kesulitan karena badai cedera, namun kini ia percaya kedalaman skuad yang dimiliki jauh lebih baik. Jika kami terus menjaga kebugaran, kami akan bersaing di setiap pertandingan dan kompetisi, tegasnya. Ia juga mengakui cedera tetap mungkin terjadi, tetapi City akan tetap berusaha tampil solid. Meski begitu, City harus menghadapi laga tandang ke Newcastle tanpa Rodri dan Mateo Kovacic. Kovacic yang sebelumnya absen di Piala Dunia antar klub akibat operasi Achilles, kini harus kembali menepi setelah operasi pergelangan kaki. Guardiola menjelaskan bahwa sang pemain telah lama bermain sambil menahan rasa sakit dan ia berharap proses pemulihannya berjalan lancar. Bagaimana menurut Anda? Mampukah City benar-benar bersaing di semua kompetisi musim ini?